Jangan bergerak. Racunmu telah disembuhkan. Jika kau tidak menyegel tenaga dalamku secara paksa 5 tahun lalu, kenapa aku dipenjara tak adil dan menderita 5 tahun? Jangan tidak tahu berterima kasih. Bagaimanapun juga aku adalah gurumu. Menyegel tenaga dalammu adalah untuk melindungimu. Kau seorang pewaris pangeran yang terguling. Terlalu banyak orang yang ingin membunuhmu. Kau orang tua. Kau membuatku hidup dalam kegelapan selama 5 tahun. Dan kau benar-benar mengklaim itu untuk melindungiku. Karena kau adalah guruku, mengapa kau tidak datang menyelamatkanku? Kau. Tidakkah kau tahu bahwa penjara jauh lebih aman daripada dunia luar? Kau. Aku gurumu baru saja melepaskan segel pada tenaga dalammu. Mengapa kau tidak segera berterima kasih kepada gurumu? Kau baik-baik saja sekarang. Benarkah? Cobalah dan kau akan tahu. Jangan mencobanya padaku. Pergilah keluar dan cobalah. Baiklah. Pergi. Aku pergi. Sudah pulih. Itu bagus. Benar-benar sudah pulih. Tentu saja. Benar guru. Pedang Jinghong warisan turun-temurun di kediaman Pangeran Yuko. Apakah guru tahu keberadaannya? Di mana pedang Jinghong? Kau harus pergi mencarinya sendiri. Selain itu masalah yang paling mendesak saat ini, kau harus segera rebut posisi pewaris pangeran. Dan memulihkan martabat kediaman Pangeran Yu. Jika tidak kau bisa undang bencana kapan saja. Hal ini tidak mudah sama sekali. Guru. Mengapa orang tua ini begitu sulit ditemukan? Zhao Kaisar Daniel. Kaisar Tuan Muda Ye telah tiba. Beri hormat. Berlutut. Bangkitlah. Mia Permaisuri Sisai, perekrutan pendamping di Danin dimulai dalam 3 hari. Akan dimulai. Kamu harus berpartisipasi. Jika kamu bisa memenangkan tempat pertama, kami pulihkan posisimu sebagai pewaris Pangeran Yu. Dan memberimu imbalan yang besar. Hubungan antara Sisai dan Danin sedang tegang. Beberapa konflik telah terjadi. Mereka ingin menggunakanku sebagai pion. Kaisar. Negara Danin kita penuh dengan orang-orang berbakat. Mengapa Anda pilih saya langsung ikut? Saya hanyalah orang hancur yang baru saja keluar dari penjara. Ini adalah kehendak Permaisuri Mia dari Sisai. Dia secara khusus menyebutkannya kepada kami. Kamu harus berpartisipasi dalam majelis aliansi pernikahan. Mengapa demikian? Saya belum pernah bertemu dengan Permaisuri Sisai itu. Permaisuri menyebutkan kepada kami bahwa bertahun-tahun yang lalu ayahmu di medan perang menyelamatkan nyawanya. Ada hubungan seperti itu. Takdir yang luar biasa. Pergilah dan bersiaplah dengan cepat. Kami agak lelah. Berhenti berlagak. Siapa tak tahu kau tak berguna tanpa energi internal. Dia orang tak berguna hilang tenaga dalam. Sangat mustahil baginya untuk membelah adamantit. Si tak berguna ini hilang energi internal. Dia sebenarnya Dia benar-benar mengambil adamantit yang tidak bisa dihancurkan dan membelahnya menjadi tumpukan bubuk halus. Tenaga dalam mengerikan macam apa ini? lihat cepat. Kakak King Shou benar-benar memiliki energi internal yang dalam. Ini benar-benar ajaib. Apakah ini masih pewaris tidak berguna Yi Qingzhou itu? Benar sekali. Pangeran Jin hanya bisa pecah adamantit. Energi internalnya capai tingkat tak tertandingi. Wah, itu luar biasa. Ya, Ye Qingshu, kapan kamu memulihkan tenaga dalammu? Kamu mampu lampaui Pangeran Jin Master Sisai. Pangeran Jin. Katakan padaku di babak ini, di antara kita berdua. Siapa yang mempermalukan Danin?
Itu hanyalah ujian kekuatan internal. Pemenangnya belum ditentukan. Bukankah masih ada babak final? Yi Qingzhou memenangkan babak kedua. Tuan muda Yi tenaga dalam Anda sungguh menakjubkan. Babak final. Setiap orang boleh memilih lawannya secara mandiri. Untuk melakukan pertarungan bela diri. Bila senjata tidak punya mata, aku mendesak semua orang untuk sangat berhati-hati. Yi Qingzhou, aku memilihmu hari ini. Kau pasti akan mati. Kaisar Pangeran Jin. Kalau begitu aku harus menantangmu. Tunggu sebentar. Kau harus ekstra hati-hati saat berhadapan dengan beberapa orang ini. Ada apa? Apakah kau takut mati? Takut mati masih? Bisa berlutut minta ampun. Kalian salah paham, kalian semua salah paham. Aku yakin, sama sekali tidak perlu ada kerumitan seperti itu. 1, 2, 3. Kalian bertiga serang aku bersama-sama. Kau. Yi Qingzhou, apakah kau gila? Hanya mengandalkan kekuatan Anda sendiri untuk melawan 3 orang lainnya. Ini benar-benar sombong, tidak tahu malu dan cari mati. Sempurna. Mari kita hadapi dia dulu. Lalu kita akan bersaing di antara kita sendiri. Katakan padaku, bukankah kau konyol? Kau mau pakai bambu patah kalahkan kami bertiga? Lelucon macam apa ini? Yi Qingzhou, apakah kamu benar-benar sangat terampil? Atau hanya sombong dengan angkuh? Sejak Padang Jinghong, kediaman Pangeran Yuku hilang 5 tahun lalu. Sejak saat itu, minus aku tidak pernah menggunakan pedang lagi. Untuk menghadapi kalian bertiga, The film was translated and narrated by sebatang bambu saja sudah cukup. Aku akan menghancurkanmu sampai mati dulu. Hari ini aku pasti akan membunuhmu. Dari mana si tidak berguna ini mempelajari teknik aneh seperti itu? Mari menyerang bersama. Teknik yang sangat kuat. Bertarung 1 lawan 3. Dia masih menanganinya dengan sangat mudah. Yi Qingzhou, keterampilan bela dirimu, kapan itu menjadi begitu luar biasa? Berhenti. Seni bela diri kalian unggul atau lemah permaisuri sudah lihat jelas. Tidak perlu bertarung lebih jauh. Tunggu dulu. Pemenangnya belum ditentukan. Bagaimana kita bisa berhenti sekarang? Kau benar-benar tidak tahu malu. Tak bisa menang pakai serangan mendadak. Ayo lagi. Kau tunggu. Permaisuri tidak mengeluarkan dekret. Aku pasti akan membunuhmu. Permaisuri Sisai telah menitahkan. Kompetisi telah berakhir. Yi Qingzhou lawan 3 tak tertinggal. Ilmu bela dirinya telah mencapai puncak penguasaan. Aliansi pernikahan dan konsorsium selesai hari ini. Yi Qingzhou adalah juaranya. Semua orang telah menyaksikan penampilan Yi Qingzhou hari ini. Tidak hanya dia meningkatkan prestis bangsa Danin kita, tetapi dia juga mendapatkan dukungan dari Permaisuri Sisai. Kaisar Raja kita pasti akan memberikan hadiah. Silakan ikuti pelayan tua ini ke dalam istana Yi Qingzhou untuk membahas pengaturan pernikahan dengan Permaisuri Sisai. Yi Qingzhou, apakah kamu benar-benar berniat menjadi pendamping Permaisuri Sisai? Kakak Qingzhou, itu mengesankan. Bertarung 1 lawan 3 The itu film luar was biasa. translated and narrated by M Media.
Yi Qingzhou, jangan merayakannya terlalu dini. Permaisuri Sisai tak bisa dinikahi sembarang orang. Kau tidak layak. Kau layak. Aku baru saja melihat bahwa si Tunan adalah seorang bajingan, dan Pangeran Jin ini juga sangat pendendam. Kau harus jauh lebih berhati-hati di masa depan. Dengan adanya dirimu di sini, aku merasa aman. Tuan Muda Ye, silakan ikuti pelayan tua ini ke istana segera. Terima kasih Kasim. Pergilah kalau begitu. Tuan Muda Ye. Pada majelis aliansi pernikahan hari ini, penampilanmu benar-benar mencengangkan. Kaisar sangat senang. Beliau memanggilmu ke istana besok untuk memberikan hadiah. Terlebih lagi, Permaisuri Mia beri undangan pribadi malam ini. Tuan Muda Ye tentu memiliki keberuntungan besar dengan wanita. Kasim Bui, Anda terlalu memuji. Silakan. Permaisuri Mia. Tuan Muda Ye telah tiba. Permaisuri Mia. Pewaris Yi. Kemarilah dan duduklah. Aku mendengar bahwa pewaris Yi dipenjara selama 5 tahun dan kehilangan seluruh tenaga dalamnya. Lalu mengapa di majelis aliansi pernikahan hari ini, Anda benar-benar berubah? Kemampuan bela diri luar biasa, bahkan kecerdasan Anda jauh melampaui yang lain. Wanita ini tidak sederhana. Aku harus mengujinya. Permaisuri Mia. Kali ini datang ke Daninku. Apakah benar-benar hanya untuk mencari suami? Apalagi kemungkinannya? Bagus. Karena tidak ada tujuan lain. Mari kita menikah malam ini. Malam ini bunga-bunga indah dan bulan purnama. Malam yang seindah ini jarang terjadi. Jangan terburu-buru. Sebelum kita menikah, aku butuh Anda menyetujui satu syarat. Kaisar, katakan saja. Jika aku memilih Anda sebagai suamiku, tinggalkan semua kembali ke Sisai denganku. Tidak akan pernah kembali ke Danin lagi. Bisakah Anda melakukannya? Jika aku tidak setuju, apa yang akan kau lakukan? Mengapa tidak setuju ayah Anda, Yiu? Menyelamatkan nyawaku 8 tahun lalu. Aku selalu mengingat kebaikan ini. Ini jelas-jelas memintaku menjadi menantu yang menetap di keluarga istri. Jika Anda bersedia kembali ke Sisai bersamaku, Anda akan menikmati kemuliaan dan kekayaan yang tak ada habisnya. Ayahku dicelakai oleh penjahat 5 tahun lalu. Aku juga dipenjara secara tidak adil. Bahkan pedang Jinghong pusaka leluhur pun hilang. Jika aku tidak bisa menemukan pedang Jinghong, aku takkan tinggalkan Danin walau setengah langkah. Bagaimana jika Anda tidak pernah menemukannya? Aku percaya usaha manusia menentukan hasilnya. Tebakan Anda benar. Tujuanku datang ke Danin kali ini, bukan hanya untuk mencari suami, untuk promosikan perundingan damai dua negara, agar tidak ada lagi perang di perbatasan. Miaku. Kaisar tersayang. Lihat saja betapa bergejolaknya istana Danin. Jika kau ingin menghentikan perang sekarang, bagaimana mungkin itu mudah? Aku memikirkan hal yang sama denganmu. Aku percaya usaha manusia menentukan hasilnya. Siapa yang mengirimmu? Dia. Menggigit lidahnya dan bunuh diri. Ini ditujukan padaku. Mengapa patroli di dalam istana kekaisaran Danin Anda begitu longgar? Mia, istana kekaisaran juga tidak sepenuhnya aman. Berhati-hatilah di masa depan. Kaisar memanggilku ke istana besok.
Bahas aliansi pernikahan kau dan aku. Terima kasih telah menyelamatkanku hari ini. Ini masalah kecil. Saya merasa bahwa masalah aliansi pernikahan ini ya, harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Permaisuri beristirahatlah lebih awal. Tuangkan secangkir air. Tidak. Bukankah kamu pergi ke kamar tidur Permaisuri Sisai? Kupikir kamu akan pergi malam ini. Kepalamu tidak berisi apa-apa selain romansa dan kesenangan. Aku memberitahumu, seseorang berniat membunuh sang putri malam ini. Masalah aliansi pernikahan ini tidak sesederhana yang kita duga. Apel. Siapa yang menginstruksikan pembunuh itu? Dia bunuh diri sebelum aku sempat menginterogasinya. Duduklah. Biar ku beritahu. Kirim orang lagi The selidiknya film was diam-diam dulu. translated and narrated by M Media. Juga ada keberadaan pedang Jinghong. Selidiki secara menyeluruh. Baiklah. Aku akan pergi dan menangani ini segera. Terlebih lagi, saya merasa bahwa masalah aliansi pernikahan ini masih akan menghadapi komplikasi. Jadi seperti ini rupanya di siang hari. Terlihat sangat mirip dengan Heng Dian. Tuan Muda Ye. Kasimui ada masalah apa? Kaisar dan pejabat istana, karena pernikahan politik dengan Permaisuri Sisai, telah timbul masalah yang sangat besar. Kamu harus menjaga ucapan dan tindakanmu dengan hati-hati. Terima kasih atas peringatannya, Kasing. Aku tahu apa yang aku lakukan. Tuan Muda Ye tiba. Yi Qingshou, mengapa kamu tidak berlutut saat melihat Kaisar? Tidak perlu formalitas. Kasim Wei umumkan dekritnya. Atas mandat langit Kaisar menitahkan, Yi Qingshou. Pada kompetisi aliansi pernikahan kemarin, muncul sebagai pemenang dalam satu gerakan. Menjaga prestis bangsa Danin kita, kami secara khusus menganugerahkan 1000 liang emas dan 1 rumah mewah. Yi Qingshou dengan ini dipulihkan sebagai pewaris Pangeran Yu. Keputusan Kaisar yang terburu-buru mungkin tidak tepat. Kaisar sama sekali tidak boleh. Yi Qingshou adalah sosok yang arogan dan gegabah, dengan kesalahan yang tak terhitung jumlahnya. Baru bebas dari penjara usai jalani hukuman. Dan kemarin dia secara terang-terangan melukai putraku si Tunan. Posisinya sebagai putra mahkota sama sekali tidak boleh dipulihkan. Itu adalah putra Anda yang membuat masalah tanpa alasan. Menteri, jangan pakai jabatan tinggi untuk menindas. Menyebabkan masalah tanpa alasan. Aku membuat masalah tanpa alasan. Aku memberitahumu. Kaisar, jika status Yi Qingshou sebagai putra mahkota dipulihkan, beberapa orang mungkin merasa tidak puas, membahayakan istana. Kau bilang aku membahayakan istana. Menurutku momok terbesar bagi istana adalah kau. Apa yang dikatakan menteri sangatlah benar. Yi Qingshou kurang dalam bakat maupun kebajikan, dan sama sekali tidak tahu apa-apa tentang urusan istana. Apa kualifikasi dia untuk jadi putra mahkota lagi? Pangeran Jin Menteri. Kalian berdua adalah pejabat penting istana. Kami tentu saja menghormati pendapat kalian. Apakah Ye Qingshou memiliki bakat atau tidak? Kami akan mengajukan 2 pertanyaan. Kita akan tahu setelah 1 ujian. Kalian semua boleh menjawab, jika dia bisa menjawabnya. Pulihkan gelar Ye Qingshou jadi putra mahkota yuk. Jika kamu gagal menjawab, semua imbalan akan dicabut. Hamba dengan hormat mematuhi perintah Kaisar. Jika kau gagal menjawab, kau juga tidak akan layak menikahi Permaisuri Sisai. Agar kau tidak mempermalukan kerajaan Danin. Silakan Kaisar ajukan pertanyaannya. Dia hanyalah orang kasar yang sembrono dengan hanya kekuatan fisik. Mari kita lihat bagaimana kau mempermalukan dirimu sendiri hari ini. Kasim Wei, sampaikan pertanyaannya. Pertanyaan pertama. Danin dan Sisai kita sering terlibat dalam konflik perbatasan. Mohon jadikan perang perbatasan sebagai tema. Buat sebuah puisi. Membandingkan puisi dengan orang modern sepertiku. Bukankah ini poin gratis saja? Apa sulitnya ini? Pangeran ini akan pergi lebih dulu. Pasir gurun yang luas bagaikan salju. Rembulan di atas gunung yang bagaikan pengait. Yi Qingshou, semua tahu kau terobsesi bela diri sejak kecil. Tanpa minat pada puisi atau sastra. Bagaimana kamu akan menjawab pertanyaan ini? 1,4 miliar orang di seluruh negeri. Semua tahu kau penuh dengan pengetahuan dan kebijaksanaan. Silakan Anda duluan.
Rumput perbatasan subur di musim gugur. Roh yang berlari sampai sekarang masih terdengar. Kuda perang meringkik. Luar biasa kata-kata yang bagus menteri. Yi Qingshu, kau benar-benar tidak berpendidikan jika kau tidak bisa menggubah puisi. Menyerahlah saja dengan cepat. Giliranku. Permisi. Bulan terang Erakin celah gunung Erahan. Mengapa setelah Ye Qingshu dibebaskan dari penjara, dia tampak benar-benar berubah? Para prajurit ekspedisi 5.000 km belum kembali. Namun jika jenderal terbang dari kota naga ada di sini, dia tak akan biarkan kudahu lewati Gunung Yin. Luar biasa. Tuan muda Ye puisinya luar biasa. Silakan mundur dulu. Permisi. Konsepsi artistik dari puisi ini sangat mendalam. Momentumnya luar biasa. Dan itu sangat cocok dengan tema peperangan perbatasan. Ini benar-benar langka. Ini benar-benar aneh. Kapan bocah ini memperoleh bakat seperti itu? The film was translated Puisi Ye Qingshu and memenangkan narrated babak by pertama. Media. Apakah ada yang keberatan? Tidak ada keberatan. Pendapatan pajak dan Yin turun tiap tahun. Ditambah dengan peperangan terus-menerus di wilayah utara. Terlebih lagi Jiangnan sedang menderita wabah di dalam negeri. Kita saat ini menghadapi perselisihan internal dan ancaman eksternal. Apakah ada yang punya strategi bagus untuk menyelesaikan situasi ini? Menteri, apakah Anda memiliki strategi untuk menyelesaikan ini? Aku sedang bicara padamu. Hamba tua Anda percaya bahwa kita harus mengirim lebih banyak pasukan ke wilayah utara dan menaikkan pajak di dalam negeri. Adapun mengenai wabah Jiangnan, Kau benar-benar seorang momok. Benar-benar bodoh. beraninya kamu bicara omong kosong seperti itu di hadapan Kaisar. Jika kamu tidak setuju, silakan nasihati Kaisar, tawarkan strategi sendiri. Jika kamu tidak punya solusi, hukuman apa yang harus kamu terima? Kaisar Hambang memiliki 8 karakter nasihat yang bisa atasi perselisihan dalam dan ancaman luar. Kurangi pajak, tempatkan garnisun di perbatasan. Berikan bantuan bencana. Itu mudah diucapkan. Strategi mendetail apa yang kau miliki. Saya tentu saja akan menyiapkan sebuah pay dan menyajikan strateginya kepada Kaisar. Jika strategimu diterapkan dan masih gagal menyelesaikan masalah internal dan eksternal, lalu bagaimana? Jika strategi saya terbukti tidak efektif, saya Ye Qingshu bersedia menerima hukuman apapun. Anda boleh melakukan sesuka Anda. Bagus. Sepakat. Menteri. Karena diskusi telah mencapai titik ini, mari kita bertaruh. Jika strategi saya terbukti efektif, apa yang akan Anda lakukan? Mengundurkan diri dari jabatan, pensiun dan kembali ke kampung halaman saya. Setuju. Berlaku segera pulihkan Ye Qingshu ke posisi pewaris kediaman Pangeran Yu. Masalah ini tidak memerlukan diskusi lebih lanjut. Terima kasih Kaisar. Melapor kepada Kaisar, Mia Permaisuri Sisai telah menunggu di luar aula untuk waktu yang lama. Silakan undang mereka masuk. Umumkan pemanggilan tersebut. Permaisuri Mia dari Sisai memohon audiensi. Salam, Kaisar Permaisuri Danin. Permaisuri tidak perlu formalitas dan silakan duduk. Mengenai kompetisi aliansi pernikahan kemarin, Ye Qingshu pewaris Yu menang sekali gebrak. Aku ingin tahu pernikahan Permaisuri dan Ye Qingshu telah dinegosiasikan. Sisai kuat secara militer. Kita benar-benar tidak boleh membiarkannya berhasil menikahi Mia. Mia harus menjadi milikku. Masalah ini masih memerlukan diskusi jangka panjang lebih lanjut. Ini sengaja memberiku jalan keluar. Mengapa? Kaisar Danin selama beberapa tahun terakhir ini, Sisai dan Danin sering berkonflik di perbatasan. Dengan perselisihan yang terus-menerus, rakyat jelata sangat menderita karenanya. Jika kita hentikan perang dan runding damai, maka aliansi pernikahan kita dapat berhasil diwujudkan.
Apa maksud Anda dengan itu? Apakah Anda mungkin mengancam permaisuri kami? Kedatangan Kaisar ke Danin kali ini, aku datang dengan ketulusan. Mengenai masalah perdamaian permanen antara kedua negara kita, aku harap Kaisar akan mempertimbangkannya dengan cermat. Persis seperti yang kuduga. Aliansi pernikahan ini cuma kepura-puraan. Jika gencatan senjata ingin dicapai, apa syarat-syarat dari permaisuri, kota Fenghu dan Yuk di perbatasan dua negara? Kami harap akan diserahkan kepada negaraku Sisei. Separuh pendapatan pajak tahunan bisa diberikan ke Danin. Mustahil. Kepada bangsa mana kedua kota ini sebenarnya berasal? Telah diperselisihkan selama ratusan tahun. Pangeran Jin, apa pendapatmu? Kota Fenghuo dan kota Yuchi telah berada di Sisai selama berabad-abad. Tempat-tempat itu selalu menjadi wilayah tanpa hukum. Pangeran ini percaya bahwa syarat-syarat yang diajukan oleh permaisuri menunjukkan ketulusan yang besar. Kaisar Pangeran Jin, Anda benar-benar memahami alasan dan memiliki pandangan ke depan. Tidak hanya itu, aku mendengar bahwa wabah telah merebak di Anjiang Nandao, menyebabkan banyak korban jiwa di kalangan penduduk. Sisai kami memiliki obat yang mujarab untuk menyembuhkan wabah. Selama Kaisar setuju, wabah di Jiang Nandao dapat segera diatasi. Wabah itu. Bahkan aku sebagai orang modern tahu itu. Bukankah ini kesempatan besar untuk mendapatkan jasa bagi Danin? Kaisar Tabib Dania tak berdaya lawan wabah. Ini adalah formula obat rahasia dari negara Sisai kami. Wabah bisa dibasmi kurang dari 10 hari. Kaisar. Permaisuri Mia. Jika aku juga tahu resep ini, bisakah aku juga mengajukan syarat untuk gencatan senjata? Yi Qingshu baru kembali jadi pewaris. Jangan bicara sembarangan. Ini adalah resep rahasia dari kerajaan Sisai kami. Mustahil bagi Anda untuk mengetahuinya. Apakah itu benar? Resep untuk mengobati wabah. Menggunakan dansu dan danpi sebagai obat pengantar. Ditambah dengan akar rehmania dan akar rumput ilalang. Direbus terus-menerus di atas api kecil selama lebih dari 6 jam. Pemulihan dimungkinkan setelah 7 hari. Apa yang kukatakan benarkan? Benar-benar tepat kata demi kata. Saya hanya memiliki sedikit pemahaman tentang farmakologi. Sebenarnya resep ini tidak sulit. Hanya tak seorang pun di kerajaan Danin mengetahuinya. Pewaris, mengenai gencatan senjata antara kedua negara, saran apa yang kamu miliki? Saya percaya bahwa kota Fenghu harus diserahkan kepada Danin. Kota Yuk harus diserahkan kepada Sisai. Kedua negara harus mengirim pasukan untuk menjaganya. Pajak harus dibebaskan selama 3 tahun, dan masyarakat harus bebas berdagang. Dengan cara ini, kita berdua bisa menghindari perang dan membiarkan kekayaan menumpuk di kalangan rakyat. Mengapa kita tidak senang melakukannya? Bagus. Pewaris kediaman Pangeran Yu banyak akal dan bijaksana. Sisai dan Danin telah sepakat gencatan senjata. Ini sungguh menggembirakan. Saran sang pewaris cukup masuk akal. Aku setuju. Aku ingin tahu permaisuri Mia. Apa pendapatmu? Aku setuju. Dia lebih dari yang kubayangkan. Bahkan lebih cerdas. Melapor kepada Kaisar. Ketika kami datang ke sini, kami membawa banyak produk khas kerajaan Sisai. Harap bisa berdagang dengan Danin. Tunjukkan itu. Kerajaan Sisai kami kaya akan sumber daya. Silakan lihat semuanya. Ini semua adalah barang yang cocok untuk diperdagangkan. Ini adalah arak berkualitas yang dibuat di kerajaan Sisai kami. Silakan semuanya mencicipi. Begitu banyak hal. Motif tersembunyi apa yang mereka sembunyikan sekarang? Pasti ada konspirasi. Tuanku, ya, ini adalah anggur yang enak. Tidak buruk. Anggur ini benar-benar luar biasa. Rasa anggur ini membekas, dengan sedikit rasa asam dan sepat. Ini memang minuman yang enak. Kaisar Danin, anggur ini unik bagi kerajaan Sisai kami. Kami bersedia menawarkan resep rahasia untuk pembuatan anggur ini. Sebagai imbalan atas 5.000 kg biji besi Danin. Bagaimana pendapat Kaisar? Ini adalah kesempatan sempurna untuk membalas budi mereka. Bukankah ini akan memenangkan hati Mia? Anggur ini memang racikan yang nikmat. Aku pangeran ini percaya bahwa syarat pertukaran yang diajukan oleh prajurit Gudir dapat diadopsi. Bukankah ini hanya anggur merah? Biji besi itu adalah bahan strategis. Pangeran Jin pintar dan bijaksana. Mengapa Anda begitu bodoh hari ini? Apa yang menurut Anda tidak pantas tentang usulan saya? Kaisar sepanjang sejarah. Biji besi penting untuk membuat senjata dan baju sirah.
Menukar 5.000 kilogram biji besi kita dengan resep pembuatan build kecil ini. Nilainya benar-benar tidak setara. Saya yakin metode ini tidak tepat. Seorang raja dari Sisei pernah menawarkan 10.000 tel emas untuk mendapatkan resep rahasia arak tersebut. Namun kau menganggapnya tidak berharga. Semuanya tidak perlu berdebat lebih jauh mengenai masalah ini. Kaisar hamba yang tua ini memiliki sebuah rencana. Besok akan ada perburuan di luar kota. Kedua belah pihak dapat bertanding satu sama lain. Jika para pejuang negara Sisai menang, kami akan menyetujui persyaratan perdagangan. Jika negara Sisai kalah, maka resep rahasia anggur serta perhiasan dan jiao akan dipersembahkan kepada Danin. Rencana ini cukup bagus. Jika Anda kalah jangan ingkar janji. Aku sang kaisar menyetujui usulan menteri situ. Orang Sisai mahir berkuda dan memanah, dan keterampilan berkuda mereka sangat luar biasa. Aku pangeran ini pasti harus belajar satu atau dua hal. Karena permaisuri Mia dan pangeran Jin, keduanya setuju dengan rencana menteri. Aku menyetujuinya. Pewaris kediaman pangeran Yo, kamu juga harus berpartisipasi dalam perburuan besok. Aku, itu. Saudara Kingshore. Saudara Kingshore. Kaisar dan permaisuri bahas dagang di perburuan. Mengapa kau pergi lebih awal? Guru baru saja mengirimiku pesan melalui merpati pos. Mengatakan ada petunjuk tentang pedang Jinghong. Aku harus segera kembali. Kau punya berita tentang pedang Jinghong. Aku akan pergi bersamamu. Hati-hati. Yi Qingshu, hari ini adalah hari kematianmu. Siapa yang mengirimmu? Serang. The film was translated and narrated by M Media. Keterampilan ini pastinya bukan milik pembunuh biasa. Ini pasti pembunuhan yang telah direncanakan sebelumnya. Ku dengar tenaga dalammu telah pulih. Aku tidak pernah menyangka kau memiliki kemampuan yang begitu mendalam. Beberapa hari yang lalu, pembunuh menyusup ke istana bunuh permaisuri Mia. Juga salah satu orangmu. Qingshu, kau pergi duluan. Aku yang akan menangani mereka. Yi Qingshu, kau harus mati hari ini. Kau ingin membunuhku. Kau tidak layak. Pergi. Kejar. Tidak perlu mengejar. Tidak berguna. Tidak berguna sekelompok anak-anak manja. Kalian bahkan tidak bisa membunuh pangeran itu. Menteri misinya gagal. Bagaimana rencanamu untuk membereskan kekacauan ini? Pangeran. Mohon ampuni saya pangeran. Mohon beri saya satu kesempatan lagi pangeran. Aku bersumpah akan mencabik-cabik Yi Qingshu. Ayo pergi. Ini adalah Villa Su Jingyun, komandan pengawal kerajaan. Bukankah kau ingin mencari pedang Jinghong? Mengapa kau ada di sini? Apa yang kau ketahui? Pedang Jinghong yang diceritakan guru ada di sini. Ada di dalam sayap timur. Ayo pergi. Saudara Qingshu,
Saudara King Show, kami menemukannya. Pedang Jinghong kediaman Pangeran Yu yang hilang bertahun-tahun, akhirnya telah ditemukan. Ini adalah kabar baik yang luar biasa. Mengapa kau terlihat seperti itu? Tidakkah kau merasa ini mencurigakan? Ini adalah Villa Su Jingyun. Mengapa pedang Jinghong ada di sini? Yang lebih aneh lagi adalah, mengapa seluruh villa tidak ada yang menjaganya? Yi Qingzhou, akhirnya aku menunggumu. Serahkan The pedang film was Jinghong itu. translated Aku bisa and mengampuni nyawamu narrated malam by ini. M Media. Mengapa mereka tahu aku ada di sini? Aku dipenjara selama 5 tahun. Kalian berdua saudara situ diam-diam mencari pedang Jinghong. Ambisi serakahmu benar-benar tidak pernah berhenti. Semua orang tahu ini. Pedang Jinghong adalah harta pusaka kediaman Pangeran Yu. Kau mencoba merebutnya secara terang-terangan. Jadi bagaimana jika kami memang begitu? Pedang Jinghong dapat mengerahkan pasukan 5 sisai. Namun sayangnya, ayahmu sudah mati. Apa gunanya harta karun ini di tangan anak manja sepertimu? Apa gunanya? Yi Qingzhou, serahkan pedang Jinghong. Jika tidak, hari ini akan menjadi hari kematian bagi kalian berdua. Berhenti bicara omong kosong. Pedang Jinghong ada di tanganku sekarang. Jika kau punya kemampuan, datang dan ambil sendiri. Karena kau bersikeras mencari mati, maka aku tidak punya pilihan. Dendam antara aku dan keluarga si Tumu, semuanya akan diselesaikan malam ini. Mengapa aku butuh pedang Jinghong untuk menghadapimu? Aku takut nodai pusaka kediaman Pangeran Yeuku. Kemarilah. Kau sedang mencari mati. Kukatakan setelah bertahun-tahun ini, kalian berdua sama sekali tak maju. Hanya kalian berdua bersaudara, berani mendambakan pedang Jinghongku. Aku sudah lama menunggumu, Yi Qingzhou. Tak sangka pewaris Yu 5 tahun penjara masih memiliki ilmu bela diri yang begitu hebat. Saudara Jingyun, cepat bunuh dia. Kalian berdua bersaudara benar-benar mengecewakan. Yi Qingzhou sama sekali tidak terluka. Namun kalian berdua sangat menyedihkan. Yi Qingzhou, kau menyusup ke kediamanku dan melukai putri serta putra dari kediaman Menteri. Tahukah kau bahwa ini adalah pelanggaran berat yang dihukum mati? Jadi begitu rupanya. Ini adalah jebakan yang kau pasang dengan teliti, bukan? Komandan Su, kemampuanmu memutarbalikkan fakta benar-benar membuka mataku. Kau datang tepat waktu. Sebenarnya aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Bagaimana pedang Jinghong hilang dari Yu 5 tahun lalu? Tiba-tiba muncul di kediaman terpisahmu. Orang mati tidak perlu tahu terlalu banyak. The film was translated and narrated by M Media. Pembantaian di kediaman Pangeran Yu 5 tahun lalu. Hanya aku yang berhasil selamat secara kebetulan.
Aku bertanya padamu. Apakah masalah ini berkaitan dengan keluarga Sumu? Kau hanya perlu tahu bahwa kau pasti akan mati malam ini. Aku pasti akan mati. Berdasarkan apa? Berdasarkan prajurit rendahan ini saja. Kau hanya akan mati oleh pedangku. Komandan Su bela diri tiada tanding. Hari ini aku ingin merasakannya sendiri. Di bawah pedangku. Berapa banyak jurus yang bisa kau tahan? Awalnya kupikir setelah 5 tahun di penjara, ilmu bela dirimu sudah lama hilang. Tak kusangka tenaga dalammu masih begitu dalam. Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah keluarga Sumu pelaku pembantaian di Yuko? Saudara Jingyeon ilmu pedangnya jauh lebih rendah daripada milikmu. Diam. Aku sangat penasaran, kapan tenaga dalammu pulih? Aku akan menggunakan kata-katamu sendiri untuk menjawabmu. Orang mati tidak perlu tahu terlalu banyak. Belum pernah. Kulihat teknik semisterius itu. Kapan si kecil ini menjadi begitu mengerikan? Jika pertarungan berlanjut seperti ini, saudara Jingyeon menghadapi bahaya besar. Aku akan pergi membantunya. Yi Qingqiu, kau harus mati. Aku benar-benar tidak menyangka ini. Bela diri Komandan Zu 1 di 10.000. Tapi kulihat itu bukan apa-apa. Aku adalah komandan pengawal The film was Kekaisaran Negara Daniel. translated Kau and berani narrated membunuhku. by M Media. Apa gunanya seberapa kuat seni bela dirimu? Ayah saudara Jingyeon adalah jenderal besar saat ini. Jika kau berani menyakiti saudara Jingyeon sedikit saja, kau pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Hal yang paling aku benci dalam hidupku adalah diancam. Sebelum aku menyimpan niat membunuh, masih belum terlambat untuk menjawab pertanyaanku sekarang. 5 tahun yang lalu, tragedi di kediaman Pangeran Yu. Tidak ada hubungannya denganku. Mengapa pedang Jinghong pusaka Yuko ada di kediaman terpisahmu? Pedang Jinghong didapatkan oleh ayahku setahun yang lalu, dengan harga tinggi dari seorang pedagang. Apakah yang kau katakan itu benar atau salah? Aku tentu akan menyelidikinya secara menyeluruh. Untuk saat ini aku akan melepaskanmu hari ini. Biarkan saja sampai di situ. Tanpa bukti yang meyakinkan, jika kita membunuh Su Jingyeon malam ini, itu pasti akan menjadi pelanggaran berat. Kita harus bersabar untuk saat ini. Jika kita membunuhnya, kita juga tidak akan selamat. Untungnya kita mendapatkan kembali pedang Jinghong. Ayo pergi. Saudara Jingyeon, apa maksudnya ini? Yi Qingshu, apa kau pikir kau bisa pergi? Komandan Zu, lepaskan dia. Melangkah satu langkah lagi ke depan, dan adikmu akan menjadi mayat. Kau. Kematiannya atau kematianmu, pilih satu. Hidup atau matinya tidak ada hubungannya denganku.
Kau pikir ini bisa mengancamku? Aku tahu kau dan si Tu Shuang bertunangan sejak muda. Apa kau benar-benar tidak memedulikan kasih sayang masa lalumu? Apa kau akan mengabaikan hidup dan mati tunanganmu? Pertunanganku dengannya telah dibatalkan 5 tahun lalu. Kasih sayang masa lalu, apa yang bisa dibicarakan? Saudara Jingyeon, kau memanfaatkanku. Jika Dian dan si Tunan mati di sini, besok aku akan melapor kepada Kaisar bahwa kau demi merebut pedang Jinghong sengaja membunuh putri dan putra kediaman Perdana Menteri, dan aku terluka saat mencoba menghentikanmu. Menurutmu bagaimana reaksi Kaisar nanti? Kau benar-benar tidak tahu malu. Jika kau bersikeras membunuhnya, aku tidak keberatan bertarung denganmu sampai mati. Yi Qingshu. Kau kira sedikit bela diri cukup? Kau tidak terkalahkan. Betapa konyolnya. 800 pengawal kekaisaran dan 300 pemanah sudah lama mengepung tempat ini sepenuhnya. Bahkan seekor lalat pun tidak bisa lolos. Aku buta, aku minta maaf. Jangan khawatirkan aku, cepatlah pergi. Letakkan pedang Jinghong. Berlututlah di tanah. Aku bilang, kau hanya layak mati oleh pedangku. Jika kau ingin dia tetap hidup, lakukan segera. Aku setuju. Lepaskan dia. The film was translated and narrated by M Media. Pewaris kediaman Pangeran Yu yang sombong juga harus tunduk di bawah kakiku hari ini. Kau sudah keterlaluan, aku tidak akan menoleransi ini. Jangan gegabah. Berhenti. Si bajingan tua itu ada di sini. Sekarang kita dalam masalah besar. Surat Jenderal Besar Daniel. Qingzhou, apakah kau baik-baik saja? Aku hanya melindungi diriku sendiri. Itu bukan untuk menyelamatkanmu. Qingshu. Yi Qingshu, kau sungguh berani. Beraninya kau menyusup ke kediaman putraku dan melukaiku. Yi Qingshu, aku bersumpah akan mencabik-cabik tubuhmu. Kalian berdua ayah dan anak. Kemampuan kalian berdua benar-benar membuka mataku. Ayah, Yi Qingshu mencuri pedang Jinghong dan melukaiku. Ayah harus menegakkan keadilan untukku. Jenderal Su, Anda datang tepat waktu. Pedang Jinghon hilang dari kediaman Pangeran Yuku bertahun-tahun. Mengapa itu muncul di kediaman terpisah putra Anda? Kau hanyalah pewaris kediaman Pangeran Yu. Apakah kau punya hak untuk mempertanyakanku? Benar, Jenderal Su. Anda memegang kekuasaan besar di istana. Lalu, mengapa Anda tidak menjawab pertanyaanku? Apakah karena Anda tidak berani menjawab, atau karena Anda pada dasarnya merasa bersalah? Lancang. Zuran memegang kekuasaan besar di istana. Bahkan Kaisar harus menoleransinya di mana-mana. Kita berada dalam masalah serius kali ini. Karena keadaan sudah menjadi seperti ini. Kita akan menghadapinya saat itu terjadi. Baik, Jenderal Su. Karena Anda tidak ingin menjawab pertanyaanku, aku tidak akan memaksamu. Aku datang ke sini kali ini hanya untuk menemukan pedang Jinghong. Sekarang setelah pedang itu ditemukan, aku tidak ingin terlibat denganmu lagi. Kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Bukankah kediaman keluarga Zhu tempat kau bisa datangi dan tinggalkan sesuka hatimu? Tidak ada jalan lain. Kita hanya bisa membalas kekerasan dengan kekerasan. Apakah maksud Jenderal Besar bahwa dia berniat membunuh kita semua? Bisakah Anda menjelaskan hal itu kepada Kaisar? Kita benar-benar tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Diam!
Aku tidak tahu mengenai masalah pedang Jinghong. Mari kita kesampingkan masalah ini untuk sementara. Malam ini kau menyusup ke kediaman putraku dan melukai putraku. Kau harus memberiku penjelasan yang masuk akal, bukan? Fakta-fakta terpampang di hadapanmu. Aku hanya sedang The mencari film was pedang Jinghong translated dan terpaksa and membela diri. narrated by Penjelasan Ed apa yang kau inginkan dariku? Jika kita membunuh si kecil ini sekarang, Kaisar pasti akan menyelidiki secara menyeluruh. Keuntungan tak sebanding kerugian. Ku dengar tenaga dalammu telah pulih. Dan ilmu bela dirimu luar biasa. Jika kau bisa menahan 5 jurus dariku malam ini, dendam antara kau dan putraku bisa dihapus sepenuhnya. Siapa tak tahu bela diri ayahku tak tertandingi di bawah langit. Yi Qingshui. Bahkan jika dewa datang hari ini pun, mereka tidak bisa menyelamatkanmu. Ayah Anda terlalu menyanjungnya. Lupakan 5 jurus. Bahkan 3 jurus pun. Dia pasti tidak akan mampu menahannya. Ye Qingqiu, kau tidak bisa mengalahkannya. Bukankah Jenderal Zhu terlalu andalkan kuasa menindas orang? Menindas seorang junior seperti ini. Jika hal ini sampai tersebar luas, tidakkah Jenderal Zhu takut kehilangan muka? Katakan satu kata lagi, dan kepalamu akan menggelinding. King Shou jangan setuju. Sekarang setelah pedang Jinghong ditemukan, junior ini ingin mencoba. Bagus. Benar-benar layak menjadi putra Pangeran Yu. Kau punya nyali juga. Yi Qingshui, lancarkan seranganmu. Aku tidak perlu menggunakan senjata. Agar dunia tidak mengatakan aku menindas generasi muda. Mohon bimbingannya, Jenderal Besar. Serangga yang melampaui batas. Bagi Yi Qingshui, mati di tangan ayahku adalah keberuntungan terbesar dalam hidupmu. Dahulu ilmu bela diri ayahmu tidak tertandingi di dunia. Aku ingin tahu seberapa banyak keahlian ayahmu yang kau miliki. Kau hanya akan tahu jika kau mencoba. Betapa kuatnya tenaga dalam ini. Tidak buruk, sedikit lebih kuat dari yang kubayangkan. Pantas Jenderal Besar di atas 10.000 orang. Benar-benar hebat. Kematian ayahku 5 tahun lalu benar tak terkait denganmu. Hanya jika kau kalahkan aku, kau layak bertanya. Kapan teknik kultivasi si tidak berguna ini menjadi begitu hebat? Tak disangka dia bisa bertarung seimbang melawan ayahku. Ini terlalu kuat. Teknik kultivasi yang sangat luar biasa. Kapan dia mempelajarinya? The film was Bagus. translated and Rangkaian narrated jurus by ini Ed diajarkan Lee. oleh ayahmu, bukan? Ini baru jurus kedua, dan kau sudah tidak sanggup menahannya. Menurut pendapatku, Jenderal Besar Zhu sebaiknya menggunakan senjata. Katakan satu kata lagi, dan aku akan memotong lidahmu sekarang juga. Sepertinya kau menderita luka yang cukup serius. Kau tentu bukan tandingan bagiku sekarang. Kau melihat ke seluruh Danin. Di antara generasi muda mungkin hanya kau yang bisa bertukar pukulan denganku. Lanjutkan. Tenaga dalam bocah ini ternyata sangat hebat. Tidak memalukan bagi putraku jika kalah darimu. Jenderal Besar Zhu. Pedang Jinghong milikku sudah terhunus. Aku menyarankanmu untuk juga memilih senjata yang sesuai. Agar orang lain tidak mengatakan aku menang dengan tidak adil. King
King Shou, kau pasti bisa melakukannya. Nona situ. Apakah kau menyesalinya? Aku telah dibutakan oleh keserakahan. Seharusnya aku tidak mendambakan pedang Jinghong. Dan terlebih lagi seharusnya aku tidak. Cukup. Mengatakan ini sekarang tidak ada artinya. Benar-benar sombong. Malam ini aku akan memberitahumu harga dari kesombongan. Betapa besarnya itu. King Shou, hati-hati. Apakah kau benar-benar berpikir bisa mengalahkanku? The film was translated and narrated by M Media. Jurus ketiga. King Shou. Qingzhou. Jenderal Besar Zhu. Ilmu bela dirimu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Bajingan tua itu memang cukup kuat. Qingzhou berhenti bertarung. Yi King Shou, pemenangnya telah ditentukan. Kau hanya bertahan 3 jurus. Yi King Shou, setelah kena telapak ayahku hidupmu tak lama lagi. Berhenti bertarung. Menyingkirlah. Jenderal Besar Zhu. Apa kau pikir kau telah diutikkanku? Apakah kau benar-benar tidak takut mati? Setelah menerima serangan telapak tangan dariku, organ dalammu semuanya akan rusak. Kau tidak akan hidup lebih dari 5 hari paling lama. Yi King Shou. Aku tidak perlu membunuhmu. Kau belum layak. Kau boleh pergi sekarang. Kau dan aku belum menentukan pemenangnya. Lagi. Sama seperti ayahmu dulu. Mencari mati. Jika kau tidak datang, aku yang akan datang. Berhenti. Bagaimana bisa orang tua ini begitu sulit ditangkap, Guru? Terlahir dengan semangat pantang menyerah, lebih baik mati daripada menyerah. Terukir dalam diingatan. Aku benar-benar tidak salah memilih orang. Bawa dia pergi. Siapa kau? Kau melukai muridku, bagaimana kita akan melunasi hutang ini? Barang tua, dari mana kau muncul? Cepatlah pergi. Itu dia. Aku pernah melihatnya. Yi Qingzhou dibebaskan dari penjara. Dialah yang The menyelamatkan film Yi was Qingzhou. translated and narrated by M Media. Nada bicara yang sangat sombong. Tidakkah kau tahu siapa orang tua ini? Di seluruh dunia ini tak akan berani bicara pada orang tua ini begitu. Jenderal Zuren tidak lebih dari seekor semut di mataku. Katakan itu sekali lagi. Zuren, kau benar-benar sudah menua. Mengapa kau banyak bicara omong kosong? Ayah, barang tua aku ingin kau membayar dengan nyawamu. Jurus-jurusnya terlalu aneh, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Siapa sebenarnya kau? Apakah kau tuli tadi? Saya adalah guru Yi King Shou. Energi internal orang tua ini tidak terduga, dan jurus-jurusnya terlalu aneh. Aku akan membawa mereka pergi. Apakah kau keberatan hari ini?
Orang tua, kami memiliki ribuan tentara bersenjata di luar. Kalian semua harus mati malam ini. Mengapa kau tidak mengundang mereka masuk? Pengawal. Pengawal-pengawal. Mungkinkah? Dendam antara aku dan keluarga situ lunas. Kakak Qingzhou, terima kasih telah menyelamatkan nyawaku. Jika bukan karenamu, Tidak perlu bicara lebih banyak lagi. Kalian semua harus pergi. Sayangnya hubungan yang bernasib buruk ini akhirnya selesai juga. Ayo pergi adik perempuan. Pergi. Terima kasih guru. Jika Anda tidak datang, kami benar-benar akan berada dalam bahaya besar. Bahkan jika aku tidak muncul, Ayan dan anak keluarga Zhu itu, mereka tidak akan berani membunuhmu di depan umum. Cukup. Kau menderita luka dalam yang parah. Aku harus mencari tempat untuk mengobati lukamu. Jika tidak, kau pasti akan mati dalam waktu 5 hari. 5 hari. Istirahat dan pulih beberapa hari, kau akan baik-baik saja. Guru. Mungkinkah bahwa segalanya malam ini berada dalam kendali Anda? Itu tidak penting. Yang penting adalah, semua karma harus diselesaikan oleh dirimu sendiri. The film was translated and narrated by M Media. Sebaiknya kau beristirahat dengan tenang dulu. Aku sendiri tangani urusan keluarga Zhu. Menurut deduksiku, ada masalah yang lebih besar lagi yang menantimu. Masalah yang lebih besar lagi. Sebaiknya kau pikirkan siapa lagi yang telah kau singgung. Pangeran Jin Zhao Yichen. Dia tidak sama dengan keluarga Zhu. Keluarga Zhu pakai siasat terang, dia biasa pakai trik tersembunyi. Benar. Ada satu hal lagi. Ada apa? Aku punya urusan mendesak, aku akan pergi duluan. Hela napas orang tua ini selalu seperti ini bukan? Beberapa hari kemudian, Tuan Muda Ye, ada urusan mendesak. Kasin Wei datang larut malam. Apa masalah mendesaknya? Kaisar dan Permaisuri Mia pergi beberapa hari lalu. Mereka baru saja kembali ke istana hari ini. Permaisuri Mia memerintahkanku untuk memanggilmu ke istana untuk membahas masalah penting tentang pernikahan. Aku khawatir ini tidak sesederhana itu. Pewaris Ye, Kasin, aku akan mengikutimu ke istana. aku akan mengikuti arahanmu nanti. Kaisar pewaris Yi Qingzhou telah tiba. Kaisar mengenai diskusi tentang konflik perbatasan ini. Mengapa Yi Qingzhou hadir? Aku khawatir itu tidak pantas. Melapor kepada Kaisar, hamba juga merasa hal ini tidak pantas. Yi Qingzhou tidak memegang jabatan resmi apapun. Dia juga tidak ahli dalam strategi militer. Dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang konflik perbatasan. Dia tak layak ikut diskusi. setelah konsultasi antara aku dan Permaisuri Mia, sepakat pewaris Ye ikut bahas perang. Apakah kau mempertanyakan keputusanku? Kaisar, saya mendengar bahwa mengenai konflik perbatasan ini, Pangeran Jin dan Menteri Zhu kita, keduanya menganjurkan untuk mengerahkan seluruh pasukan. Tuan Muda Zhu direkomendasikan jadi komandan garda depan. Ada apa? Apakah kau punya keberatan? Konflik perbatasan ini mendesak. Kau tidak tahu apa-apa tentang strategi militer. Bukan tempatmu untuk mendikte persyaratan. Pewaris Ye, apa pendapatmu? Jangan ragu untuk menyampaikannya. Hamba ini percaya. Pangeran Jin dan Menteri Zhu. Strategi mereka yang menganjurkan perang kali ini sangatlah bodoh. Ini mendorong seluruh danin kita
menuju keadaan kehancuran yang tidak dapat diubah. Apa maksudmu dengan itu, pewaris Yi? Kaisar, sarankan perdamaian diprioritaskan di perbatasan. Terlebih lagi seni bela diri dan strategi Tuan Muda Su. Keduanya biasa-biasa saja. Akan sangat sulit baginya untuk menjabat sebagai Jenderal Garda Depan. Kau. Kaisar. Hamba setuju. Hamba yakin apa yang dikatakan pewaris Ye itu masuk akal. Kau tua bangka bodoh. Kau benar-benar berani berpindah pihak di saat kritis ini. Karena kau telah menyelamatkan kedua anak kami. Hamba rela korbankan nyawa demi mendukungmu. Urusan negara tak biarkan omong kosongmu. Kau bilang aku tidak layak menjadi jenderal garis depan. Apakah tanganmu tidak sakit? Ye Qingzhou, karena kau percaya bahwa strategi Jenderal Su dan Pangeran Jin tidak tepat. Apakah kau memiliki strategi yang terperinci? Kaisar, hamba sudah pikirkan matang. Sarankan Jenderal The Xiao film was Huailai pimpin pasukan ke translated Sisai and narrated by M Media. untuk menjaga perbatasan. Kirim utusan damai bersamaan. Itu mudah diucapkan. Jika perdamaian bisa dinegosiasikan, akankah kita saling bertarung sekarang? Pangeran Jin, Anda tidak bisa melakukannya, tetapi itu tidak berarti kami tidak bisa. Kaisar Pedang Jinghon telah ditemukan. Pedang ini mampu kerahkan 5 negara Sisai untuk membantu dalam konflik perbatasan Danin kita. Pedang Jinghong, kapan itu ditemukan kembali? Permaisuri, itu pertanyaan yang bagus. Jawaban ini harus ditanyakan pada Komandan Su. Kaisar sarankan kerahkan pasukan bersama Sisai untuk melawan konflik perbatasan. Permaisuri Sisai pasti bantu kuat. Masalah ini menyangkut stabilitas perbatasan. Sisaiku bersedia mengerahkan 200.000 tentara, bantu Danin runding gencatan senjata dengan dungki. Mengapa Mia bersikap seperti itu? Begitu terang-terangan memihak Yi Qingzhou. Kaisar saya pangeran ini percaya bahwa perang ini menyangkut nasib Danien. Dan tidaklah pantas untuk melibatkan bangsa Sisai. Permaisuri Mia tak boleh berbagi risiko dengan Danien. Kaisar, hamba yakin Pangeran Jin sepenuhnya benar. Baru beberapa hari yang lalu, Kementerian Perang Hamba berhasil memproduksi kendaraan pengepungan raksasa dalam kampanye melawan negara Dongki ini. Hamba yakin kita bisa meraih kemenangan. Orang-orang zaman sekarang baik dalam segala hal, kecuali untuk rasa percaya diri yang berlebihan. Katakan satu kata lagi, dan aku akan memotong lidahmu sekarang juga. Kamu menginginkan ini juga. Apakah pantatmu tidak sakit lagi? Kau mencari mati. Kaisar, lihatlah. Anda juga melihat bahwa keterampilan seni bela dirinya biasa-biasa saja. Membiarkannya mewakili negara Danin kita dalam kampanye ini. Bukankah itu seperti permainan anak-anak? Permaisuri Mia siap kerahkan pasukan bersama. Aku yakin strategi Ye Qingzhou lebih cocok. Mohon Kaisar pertimbangkan kembali. Kaisar. Orang tua ini setengah hidup mengabdi pada Danin. Bagi Kaisar untuk membuat keputusan seperti itu, hamba merasa sulit untuk mematuhinya. Jenderal Su, Anda tidak lagi berpura-pura. Anda telah menunjukkan kartu Anda. Kaisar, dia berniat memberontak. Kaisar, orang ini berbicara sembarangan tentang urusan negara. Menyebarkan rumor jahat untuk menyesatkan publik. Hamba harus membunuhnya. Berhenti. Kaisar, hati-hati. Mereka berdua sudah merencanakan ini. Kaisar. Mohon segera kerahkan pasukan ke perbatasan. Mohon Kaisar kerahkan pasukan dan mengeksekusi Yi Qingzhou. Bagaimana jika aku tidak setuju? Karena keadaannya demikian, biarkan orang lain naik tahta. The film was translated and narrated by M Media. Hanya kau sendirian. Hari ini kau ditakdirkan mati tanpa tempat pemakaman.
Tangkap pemimpin bandit dulu. Ex-Oren adalah yang terkuat dalam kekuatan bela diri. Jika kita tidak menjatuhkan Zuren, kita pada dasarnya tidak dapat mengendalikan situasi. Pengawal kekaisaran Kaisar sudah lama dihadang oleh Anda di luar tempat latihan. Anda sudah merencanakan kudeta militer ini sejak lama, bukan? Lalu kenapa jika kami melakukannya? Yi Qingshu berniat melakukan pengkhianatan untuk melindungi dinasti Danie dan negara. Orang tua ini harus mengeksekusi penjahat ini. Kaisar. Tragedi di kediaman Pangeran Yu 5 tahun lalu juga didalangi oleh Anda dan Pangeran Jin, bukan? Karena kematian sudah dekat bagimu. Orang tua ini biarkanmu mati tahu kebenaran. Kehebatan seni bela diri ayahmu tidak tertandingi saat itu. Pangeran Jin dan aku tentu saja tidak bisa membiarkannya terus hidup. Hati-hati. Awas. The film was translated and narrated by M Media. Apakah kau baik-baik saja? Tahta ini seharusnya sudah menjadi milikku 5 tahun yang lalu. Berhenti meronta. Selama aku masih bernapas, tidak ada satupun dari kalian yang berani menyentuhnya. Mohon Kaisar serahkan segel kekaisaran negara dan segera turun tahta. Anda tidak benar-benar berpikir bahwa Anda telah menangkan. Yi Qingshu, kau terlalu sombong. Meski punya 3 kepala 6 lengan, kau tetap mati. Sekelompok bajingan tak tahu malu. Kau melukai muridku. Apakah kau masih berniat melakukan kudeta dan pengkhianatan? Hari ini akan kutunjukkan padamu siapa yang lebih unggul. Gawat. Guru, jika Anda tiba sedikit saja lebih lambat, nyawaku akan berakhir di sini. Kau sudah tahu kebenarannya. Aku tiba tidak terlalu cepat maupun terlalu lambat. Siap segera 3 hari lagi di lapangan latihan. Aku menjamin nyawa Anda akan aman. Pada saat itu, seluruh kebenaran akan terungkap. Siapa kau? Berani ikut campur? Apakah Anda benar-benar tidak takut mati? Hanya dengan mengandalkan kalian semua, dapatkah kalian membunuhku? Guru, lihat-lihat. Mereka bertarung. Aku mengerti maksudmu. Kita akan menyelesaikan semua dendam baru dan lama bersama-sama. Serbu masuk. The film was translated and narrated by M Media. Keahliannya bahkan lebih kuat dari yang kubayangkan. Jika dia tidak melindungi jauhan Artadi, dia tidak akan terluka. Aku takut membunuhmu hanya akan mengotori tanganku. Aku akan menyerahkanmu kepada Kaisar untuk ditangani. Kaisar, sekarang sudah baik-baik saja. Cedera Anda. Sudah tahu lama mereka berkhianat bersama. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Orang tua itu adalah gurumu.
Mengesankan bukan? Bagaimana jika Anda memang mengalahkanku? Militer Daniel di tangan Pangeran Jin dan aku. Kaisar tidak dapat mengerahkan satu prajurit pun. Jenderal Zhu, setelah bertahun-tahun ini Anda masih tetap sama? Sombong dan keras kepala sama sekali tidak berubah. Lihat apa ini? Sebuah kepingan militer. Ini adalah tanda militer pangeran ini. Mengapa itu ada di tanganmu? Mengapa kepingan militer itu ada di tangan Anda? Kaisar, ini adalah kepingan militer milik Xiao Yiqi dan Zureni. Sekarang setelah aku memiliki kepingan militer ini, Anda dapat mengerahkan seluruh kekuatan militer Daniel. Terima kasih. Permaisuri Mia, aku tidak bisa kembali ke Sisai bersamamu. Sebenarnya ada satu alasan lagi. 5 tahun lalu kediaman Pangeran Yu dibantai tragis. Hanya aku yang berhasil selamat secara kebetulan. Kaisar dulu Putri Sulung menyelamatkanku. Utang budi ini harus aku balas. Jati begitu rupanya. Bagaimanapun perasaan tidak bisa dipaksakan. Ayah dan anak keluarga Zhu, dan bagaimana Zhao Yichen harus ditangani, akan sepenuhnya diputuskan oleh Kaisar. Kau telah berjasa besar dalam melindungi penguasa. Bagaimana aku harus membalas jasamu? Kaisar muridku memang kaku dalam berbicara. The Namun film dia was sepenuhnya setia translated kepada and Anda, Kaisar. narrated by Guruku M mabuk. Media. Omong kosong apa yang kau pikirkan? Selamat tinggal Kaisar. Aku tidak mabuk, lepaskan aku. Aku akan berangkat besok untuk kembali ke Sisai. Kau harus menjaga dirimu baik-baik. Aku akan melakukannya. Permaisuri. Hati-hati dalam perjalananmu. Sebelum aku pergi, aku punya satu pertanyaan lagi yang ingin kutanyakan padamu. Silakan. Apakah kau dan Kaisar Danin akan menikah? Siapa yang bisa memastikan tentang takdir? Aku pikir semuanya harus diserahkan pada takdir. Hati-hati. Selamat tinggal. Kaisar, mengapa Anda lari ke sini? Tidak ada orang lain di sini. Jangan panggil aku Kaisar. Biar kulihat. Apa yang sedang Anda lakukan? Bukankah seharusnya kita memulai sebuah hubungan?